Luxe Crime Shine Addict Lip Vinyl tersedia dalam 5 shades. Grapefruit ini kesel matang, approve banget. Manis sih kalau untuk daily. Tabrakan warnanya kayaknya lebih cakep deh. Kekurangannya adalah paling ringan memang, tapi paling sayang banget susulan nih di pertengahan tahun yang udah lewat dikit. Di tahun 2024 ini akhirnya muncul lagi ke permukaan brand lokal yang berani nge-launching lip vinyl. Luxe Crime Shine Addict Lip Vinyl tersedia dalam 5 shades. Yuk, brand lokal mana lagi nih yang mau launching lip vinyl? Tolong kirim ke aku all shades-nya biar aku bisa icip dan membagikan review ya, tapi tanpa SOW kalau nggak ada kerjasama. Catat. Udahlah, kayaknya nggak perlu panjang lebar lagi, kita langsung bedah dan review aja nggak sih si Luxe Crime Shine Addict ini? Kira-kira sebagus apa ya? Atau jangan-jangan zong? Hi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pas. si Cimit. Luxe Crime Shine Addict Lip Vinyl ini dikemas dalam kemasan botol berukuran 2,5 gram. Harganya 89.000 aja. Pilihan shadesnya tadi aku udah bilang ada 5. Aplikatornya model kelopak mawar dan agak angled. Jujur ini cimit banget sih. Untuk lemnya sendiri katanya ini tuh masuknya ke transfer proof liquid lip cream dengan ketahanan yang ultra long wear dan shine finish all day. Jadi untuk formulanya sendiri itu rasanya tuh pas diaplikasiin kayak perpaduan gloss tapi ringannya tuh seringan lip tint. Rasanya tuh kayak ini produknya udah nempel belum sih ke kulit, saking dia tuh lembut dan lembabnya. Untuk kandungannya sendiri ini ada kandungan moringa oil yang dimana bisa melembabkan, menghaluskan tekstur bibir. Terus juga ada si buckthorn oil untuk melindungi kulit dari panasnya matahari. Tapi ini bukan termasuk ada SPF dan lain sebagainya ya, hanya proteksi aja sih. Dan ada kandungan walnut oil untuk anti-inflammatory sama ngasih efek hidrasi dengan penuh di bibir. Ini hasil swatchesnya di tangan dari atas ke bawah itu ada shade coconut, grapefruit, primrose, cinnamon toast, dan yang paling bawah itu hibiscus. Sekarang kita coba swatch langsung di bibir satu persatu. Shade yang pertama yang aku swatch ini shade coconut. Kalau hasil swatch di tangannya itu warnanya tuh beneran yang nude peach dan sedikit ada coklatnya. Kalau dipakai di bibirku ini karena dia teksturnya itu dan formulanya gloss, jadi kayak hampir sheer gitu warnanya, hampir transparan. Jadi kayak warna bibir asli aku, cuma terlihat lebih peachy orangey aja di bibirku. Nih hasil keseluruhannya kan di bibirku. Menurutku nih, ini warnanya lebih masuk ke warm tone gitu sih. Karena dia tuh warnanya tuh bikin warna kulitku jadi lebih warm gitu aku ngerasanya. Tapi masih oke lah dijadiin warna dasar basic ombre ataupun lip topper buat ngetone down warna yang dipakai sebelumnya gitu. Ini warna yang universal sih menurutku shade coconut ini. Shade berikutnya yang aku pakai ini shade grapefruit. Kalau misalnya dilihat sekilas ya dari pertama kali pengaplikasian, ini pigmentasinya lebih lumayan kan daripada si coconut ini. Dan warnanya itu lebih ke peachy orangey. Ini masih masuk sih ke warm tone. Menurutku ini masuk sih ke aku. Ini shade grapefruit secara keseluruhan kalau dilihat di mukaku dengan minim makeup ya. Sengaja hari ini aku minim makeup karena aku pengen ngeliat kalau untuk sehari-hari itu warna mana aja sih yang masuk dan beneran masuk di skin tone dan undertoneku gitu. Dan bisa dibilang si grapefruit ini kesel matang, approve banget. Karena aku ngerasanya dia kayak ngebus warna kulitku jadi kelihatan lebih fresh. Kayaknya ini masuk sih ke color teori aku. Jadi nggak terlalu pink, nggak terlalu orange, tapi juga nggak terlalu peach. Ini warna yang oke banget lah pokoknya untuk dipakai sehari-hari. Manis banget. Shade berikutnya yang aku pakai ini shade primrose. Warnanya itu bisa dibilang ya dia tuh lebih ke pinky gitu. Tapi ini masih universal ya, masuk ke semua skin tone sih menurutku. Ini hasil shade primrose di kulitku. Menurutku ya, ini nggak tahu kenapa bikin kulit mukaku agak lebih hijau, terutama di sini nih. Aku notice-nya tuh di sini. Tapi ini tuh warna pink yang masih aman lah di kulit sawo matang, di warm tone ataupun di neutral tone. Tapi aku yakin kalau misalnya warna kulit kalian itu yang putih fair, light, terus undertone-nya itu masuknya ke cool
full aku yakin pakai ini bakalan bagus banget sih. Tapi aku juga penasaran ya, yang kulitnya lebih gelap lagi dari aku pakai shade ini kira-kira lebih bagus atau Zong? Next yang aku pakai ini shade Cinnamon Toast. Pas pertama kali di aplikasiin di bibir, ini warnanya tuh hampir kayak coklat iya, orange iya. Mungkin bisa dibilang ini lebih ke terakota kali ya. Tapi pas udah nyerep, aku ngerasa ini teksturnya pun jadinya lebih sheer gitu. Jadi lama-kelamaan pas nyerep di bibir kayak warna asli bibirku ini mah. Ini shade Cinnamon Toast di bibirku setelah beberapa menit. Jadi tuh kayak nyerep gitu produknya. Terus warna yang keluarnya tuh iya kayak bibir asliku aja gitu. Dia tuh beda sih sama shade Coconut yang pertama itu. Kalau yang pertama tuh dia sheernya bener-bener yang kayak bening dan lebih peach. Kalau yang ini jatuhnya kayak lebih warm aja, lebih orange, lebih coklat gitu. Manis sih kalau untuk daily. Nggak tahu kenapa aku kayak butuh pigmentasi yang lebih mantep lagi. Dan kalau perlu warna ini tuh jangan sampai nyerap ke bibir deh gitu. Paham nggak sih? Aku pengennya warna ini tuh yang tadi aku aplikasiin di bibir pas pertama kali, aku pengennya kayak gitu. Nggak perlu nyerap-nyerap deh ke bibir gitu loh. Shade terakhir ini shade Hibiscus. Ini yang paling merah dibandingkan 4 shade sebelumnya. Jujur ini pigmentasinya kayak nggak rata gitu ya. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Dan warna merahnya ini agak biru sih menurutku. Ini kalau misalnya warna kulit kalian lebih gelap lagi dari aku, kayaknya bakalan bagus sih pakai warna ini. Jujur aku nggak pede pakai warna ini karena buatku ini terlalu biru. Jadi kayak kontras banget gitu loh untuk makeup yang biasa aku pakai dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya buat ombre mungkin oke kali ya dipakai bagian dalam doang gitu ya. Cuma dari semuanya aku ngerasa ini warna yang paling pigmentasinya nggak rata banget. Kalau misalnya pakainya tipis nggak tebel itu kelihatan cemong-cemong gitu loh. Rasanya tuh kayak gitu. Maksudnya kayak gini nih, tuh kayak cemong-cemong belang-belang gitu, kayak nggak rata gitu loh intinya. Dari semua shades yang aku cobain hari ini, favoritku itu yang shade Grapefruit. Aku kira aku bakalan favoritin shade Cinnamon Toast. Apakah kalian juga akan berpikir demikian? Tapi ternyata pas aku pakai, nggak tahu kenapa yang bikin warna kulitku jadi lebih cerah, lebih pede buat dipakai sendirian adalah shade Grapefruit. Nah sekarang aku penasaran sih, pengen coba ombre. Biar nggak fail, kita coba di tangan dulu. Nah itu kan si Grapefruit. Nih yang merahnya. Kalau di mix jelek nggak sih warnanya kayak gini? Enggak ya harusnya ya. Atau shade 1 sama shade 4 gitu ya. Oh ini aja deh. Walaupun shade favoritku itu shade Grapefruit, tapi aku kayaknya bakalan coba ini nih. Nah ombre yang ini nih, shade Coconut sama shade Cinnamon Toast. Karena tabrakan warnanya kayaknya lebih cakep deh. Yang membedakan Lux Creme Shine Edict Lip Vinyl dari produk-produk lip vinyl lainnya adalah dia tidak perlu di shake gitu ya. Tapi kayaknya sekarang ini aku coba pakai warna dasarnya dulu kali ya. Karena kan biasanya aku kalau ombre bagian dalamnya dulu tuh. Sekarang kita pakai warna dasar dulu aja. Ini aku jadiin warna dasar shade Coconut, catet. Yang dimana warnanya itu hampir nggak ada, hampir sheer kalau di bibirku. Jadi kayak warna bibir asli. Nah berikutnya di bagian dalamnya kita pakai shade Cinnamon Toast. Ternyata berhasil. Jadi lebih orange gitu ya. Sekarang aku diemin dulu sekitar 1 menit. Ini udah aku diemin sekitar 1 menit karena katanya emang disuruh dieminnya hanya 1 menit. Coba ya kita tes ketahanan. Tuh. Lumayan mantep ya. Coba kita cek pakai tisu. Tuh, masih ada transfer. Ringan gak kak? Lengket gak? Jujur masih ada rasa lengket gitu loh. Yang aku notice, dia tuh agak menggumpal. Terus pas ditarik, ketarik produknya, tapi masih ada stainnya. Tapi sebagai catatan, walaupun produknya menggumpal dan hilang-hilang gitu padahal belum dipakai makan, tapi produk ini tuh nggak bisa dihapus hanya dengan tisu basah ataupun tisu biasa. Jadi pas aku coba ngapus pakai tisu basah, itu yang kehapus hanya minyaknya. Jadi stainnya itu masih tetap ada dan tetap butuh micellar water oil infused. Jadi aku selalu standby gitu buat ngapusnya. Jadi gimana nih final reviewnya? Untuk Lux Creme Shine Edict Lip Vinyl, untuk harga masih oke lah, 89.000 ya, masih masuk untuk ABG lah. Dipakai untuk sehari-hari, warnanya pun menurutku bagus-bagus gitu ya. Untuk
nggak perlu di shake, terus langsung diaplikasikan dan bisa langsung di ombre, nunggunya hanya 1 menit, itu kayak poin plusnya. Kekurangannya adalah dia ini kalau dibandingin sama Live Vinyl lain semuanya, dia ini yang paling glossy, paling ringan, memang paling nyerap ke bibir, terus paling cepet hilangnya, agak menggumpal dan agak lengket. Jadi kalau misalnya harus dikasih rating 1-10 untuk ketahanan sih terutama, karena kan ini Live Vinyl ya, sayang banget harus aku kasih rate 6,5 sih. Menurutku ya, untuk Luxe Crime Live Vinyl ini belum bisa dibandingin sama brand-brand Live Vinyl lainnya soal ketahanan, karena dipakai belum makan aja udah hilang nih. Dan ini bukan tes ketahanan pertama ya, aku udah berkali-kali nyobain. Dipakai makan sebenarnya sisanya tuh sama persis kayak gini nih. Mungkin gini kali ya, bisa dibilang kita butuh pigmentasi yang lebih tebel lagi biar lebih tahan lama lagi gitu. Karena kalau misalnya dia lebih sheer, ini nggak tahu ya, logika orang awam aja ya, dia lebih sheer berarti dia lebih glossy, berarti dia tidak terlalu pigmented, berarti dia hilang warnanya gitu. Di otak aku tuh kayak gitu. Jadi terserah kalian mau cobain atau enggak. Sekian reviewnya. Gimana kalau hasilnya di kalian? Apakah hasilnya sama kayak aku atau beda? Jangan-jangan nih tergantung kondisi bibir seseorang kali ya. Tapi ya semoga video ini sudah menjawab rasa penasaran kalian. Lanjut check out atau masuk wishlist dulu? Dilihat-lihat kayaknya banyak banget nih wishlistnya bulan ini. Bayangin mau beli makeup aja milih-milih, dipikirin berkali-kali, apalagi milih jodoh ya kan. Sekian videonya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!